Something special is coming in November. Charles Hoskinson men-tweet sebuah GIF dari The Simpsons yang menyatakan bahwa good news everyone. Menurut dia November akan terjadi penghijauan untuk market kripto teman-teman. Tetapi untuk transaksi Cardano yang dikatakan to the moon, volume transaksinya to the moon, harganya malah melempem teman-teman. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai transaksi yang tinggi tersebut, kemudian visi ke depan untuk Cardano ini, karena kalau kita lihat sekarang ini memang dia masih terjadi penurunan untuk harga Cardano ini teman-teman. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan bahas transaksi atau volume transaksi di Cardano itu tinggi, tetapi harganya itu tetap saja melempem, malah dia turun. Dan untuk itu teman-teman, silahkan menuliskan komentar kalian, opini kalian, bebas teman-teman, mau yang pro ataupun yang kontra dengan Cardano ini. Karena kan sifatnya di sini kita sharing, diskusi mengenai project Cardano ini ya, untuk video kali ini. Dan di kesempatan kali ini juga kita akan bahas mengenai stepping down dari CEO Polkadot ya, Mr. Gavin Wood di sana, yang merupakan partners ataupun teman kerjanya Charles Hoskinson ketika mereka membangun Ethereum dulunya teman-teman. Dan terutama saya ingin menjelaskan mengenai pemunduran diri itu dari sudut pandang bisnis hierarchy ya, dari Dr. Lawrence Peter. Tetapi yang pertama kita bahas Cardano dulu ya. Yang di sini dikatakan bahwa and the power of blockchain's transitivity, Algorand is now on Cardano. Teman-teman masih ingat di video saya yang sebelumnya saya pernah menyatakan bahwa ada tim teknis dari Cardano ADA ini yang bermutasi atau dia pindah ke timnya Algorand teman-teman. Tetapi Charles Hoskinson di sana tidak merasa terganggu ataupun merasa kecewa karena dia menganggap bahwa kalau misalnya ada pegawai yang ingin pindah ke tempat kerja yang lain untuk mengembangkan karirnya, ya itu haknya dia. Bahkan itu pun mungkin nanti bisa memberi kesempatan untuk membangun kerjasama dengan tempat kerja yang barunya dia, dengan tim yang dia tinggalkan di Cardano. Dan ternyata benar teman-teman. Sekarang ini Cardano sudah bekerja sama dengan Algorand di sini. Jadi dengan peluncuran Layer 2 Solutions itu ya, Algorand itu sekarang berada ataupun bekerja sama dengan Cardano seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson di sini ya. Partnership keduanya ini berjalan di antara Milkomeda dan Cardano based DEX Blue Shift ya. Jadi DEX Blue Shift ini akan bisa menyediakan DEX model untuk Algorand ecosystem dengan menggunakan Milkomeda A1 rollup. Karena Blue Shift protokol ini berdasarkan Milkomeda Cardano sidechains teman-teman. Dan Algorand ecosystem ini bisa mengakses ke dalam DEX model tersebut. Jadi teman-teman ya, mendekati Piala Dunia, Algorand ini merupakan partnership resminya FIFA, kemudian tiba-tiba ada Cardano yang kerjasama dengan Algorand. So, kita bisa membayangkan sendiri seperti apa sih nantinya ke depan untuk partnership mereka ini teman-teman. Jadi meskipun transaksi atau volume transaksi Cardano itu to the moon, tetap saja harganya masih melempem teman-teman. Masih turun, masih jelek lah harganya. Jadi untuk sementara ini kita mesti disuruh sabar dulu ya untuk Cardano ini. Karena biasanya partnership itu tidak langsung datang dengan langsung harganya. Begitu diumumkan langsung naik seperti itu. Tidak, apalagi dengan sekarang ini suasana kita berada di bear market teman-teman. Kemudian saya ingin bahas sebentar nih sebelum saya lanjutkan tentang Cardano. Saya ingin membahas mengenai Gavin Wood itu teman-teman ya. From the brief time that I spent with Gavin and from his work over the last half decade ya, I think this new rule suits him very well and it's great development for Polkadot's growth. Jadi menurut si Charles Hoskinson, meskipun sebentar dia menghabiskan waktu dengan Gavin ya, karena di dalam tim ETH dulunya itu Gavin Woods ini berada di bagian teknisinya teman-teman. Jadi dia ini seorang tipikal yang profesional seperti itu. Dan peran baru dari Gavin Wood ini menurut Charles Hoskinson itu akan memberi dampak yang positif justru kepada Polkadot-nya. Nah sekarang saya ingin mencoba untuk memberi sedikit perspektif di sini teman-teman dari apa yang saya pelajari di sini. Peter Principle is satirical theory that employees are generally promoted to their level of incompetence. Jadi selama ini kan kalau kita lihat ya secara hierarkis, apalagi kita ini orang Indonesia teman-teman,
Kalau misalnya ada pegawai, ada jadi staff seperti itu, ataupun tenaga profesional seperti itu, dia berpikir ya, atau kita ini secara umum berpikir bahwa posisi itu menentukan penghasilan atau posisi itu menentukan nilai sosial kita di hadapan orang lain. Tetapi tidak menurut The Peter Principle di sini, teman-teman. Karena saya mencoba untuk mengulik-ngulik di sini ya, mengenai The Peter Principle ini, sebuah teori di mana organisasi itu justru akan kelabakan ya, jika yang dikejar itu adalah hierarki, strata sosial ataupun struktur jabatan di dalam sebuah perusahaan yang diisi oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya. Jadi teman-teman, menurut saya Gavin Wood itu seorang profesional yang kemungkinan dia lebih enjoy bekerja itu di bagian teknisi atau di bagian pengembangannya. Jadi bukan tentang memanage orang. Sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Dr. Lawrence Peter di sini ya. And then as I looked around, I saw that very often competent people, the competent individual, was promoted to something he couldn't do. I saw a competent mechanic where I used to take my car. He was terrific. He was very responsible, very precise, knew exactly what he was doing, so they made him foreman. Now he's no longer fixing cars and he's trying to manage the other mechanics. And he's very incompetent. Doesn't do this well. He's really a competent mechanic and an incompetent foreman. I saw competent engineers getting promoted to supervisory positions. They were great at dealing with things and incompetent at dealing with people. And over again I saw this phenomenon, and I called it the Peter Principle. Jadi menurut saya di sini make sense ya, karena seorang mekanik yang kompeten atau yang betul-betul dia jago ya dengan urusan mesin segala macam ataupun memperbaiki mesin, tetapi begitu dia disuruh menjadi foreman, disuruh dia menjadi seorang direktur ataupun CEO di sebuah perusahaan, dia akan kebingungan untuk mengatur manusia. Karena di bagian leaders itu biasanya ada orang-orang spesial atau orang-orang yang memang bisa memanage orang lain. Tetapi kalau memang dia di teknisi, seharusnya perusahaan itu menurut Dr. Lawrence Peter di sini ya, seharusnya perusahaan itu mencari cara supaya si profesional ini bisa meningkatkan kualitas dirinya, kualitas penghasilannya tanpa perlu merusak posisinya dia itu sebagai seorang profesional di dalam perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi itu yang dibayangkan oleh Dr. Lawrence Peters ini dan dituliskan di bukunya dia itu The Peter Principle tersebut itu, teman-teman. Dan itu juga saya analogikan seperti yang terjadi dalam filmnya The Mavericks ya. Ketika Tom Cruise itu tidak pernah naik jabatan, dia tetap saja pengen jadi pilot karena memang keahliannya dia di situ. Dia tidak bisa memimpin orang lain karena dia senang dengan pesawatnya, senang dengan aksinya. Barangkali itu juga yang terjadi dengan Binance ya. Changpeng Zhao, kenapa dia stepping down, kemudian membiarkan orang lain untuk memimpin Binance, dan dia mungkin orang yang sangat teknis, orang yang di bidang profesional seperti itu, teman-teman. Jadi make sense buat saya ketika Gavin Wood ini mundur, kemudian menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain di perusahaannya untuk menjadi CEO. Lagian juga dia bisa memberi kontribusi yang lebih besar kalau dia fokus kepada kerjaannya untuk membangun jaringannya Polkadot atau mengembangkan blockchain Polkadot tersebut, teman-teman. Tetapi teman-teman, jika kalian punya pendapat lain mengenai stepping down ataupun fenomena mundurnya CEO-CEO dari proyek-proyek besar seperti Polkadot ataupun BNB, teman-teman, atau bahkan MicroStrategy, silakan menulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Kemudian sekarang kita melanjutkan tentang Cardano di sini ya. Cardano ADA to the moon. Inilah yang saya katakan tadi. Volume transaksinya itu to the moon, tetapi harganya malah turun, melempem. Tetapi di sini coba kita lihat data ya. Saya ingin membahas di sini the biggest NFT collection reach monumental milestones. Jadi di sini The Ape Society merupakan salah satu proyek NFT Cardano yang paling besar sekarang ini. Itu mencapai harga terendah. Ini floor price ya, harga terendahnya itu 10.000 ADA, teman-teman. Dan ini membuat rekor Cardano itu mencapai 280% kenaikan di bagian volume transaksi NFT-nya hanya dalam seminggu, teman-teman.
Jadi untuk di Ape Society ini teman-teman, ini saya kutip dari ADA Wales ya. Di Ape Society ini teman-teman, itu harga terendah seperti dikatakan tadi itu 10K, 10.000 ADA itu harga terendah untuk satu NFT dari di Ape Society ini. Jadi kalau Cardano ini telah mencapai rekor transaksi volume yang 280% itu hanya dalam waktu seminggu teman-teman. Kenapa harganya tidak gerak? Ya karena itu tidak berpengaruh kepada pembelian ADA yang ada di exchange-exchange. Itu menurut saya ya. Tetapi mereka itu terjadi di luar exchange. Terjadi di pembelian-pembelian mungkin orang-orang yang sudah punya ADA, kemudian dia membeli NFT atau dia melakukan transaksi jual beli NFT itu di luar exchange itu teman-teman. Dan dia melakukannya itu melalui pasar-pasar yang mentradingkan NFT. Jadi dengan kenaikan transaksi NFT tersebut, sekarang ini Cardano itu berada di puncak ketiga ya dari Stockwave di sini. Ada yang pertama itu adalah Ethereum, kemudian Solana dan Cardano. Cardano ini terjadi kenaikan di hari Sabtu kemarin itu 82% kenaikannya teman-teman ya. Meskipun harganya masih saja turun sekarang ini, saya melihat di sini bahwa ada perkembangan yang diam-diam terjadi di sini mengenai Cardano ini, sehingga menurut saya ke depannya untuk long term-nya Cardano, dia akan terus berkembang teman-teman. Meskipun orang-orang menyatakan useless Cardano ini, tidak ada aktivitas di jaringannya Cardano, tetapi data ini membuktikan bahwa ada aktivitas dan masif aktivitas tersebut teman-teman. Karena banyak orang-orang sekarang beralih dari NFT Solana itu pindah dia ke Cardano NFT. Pertama-tama, alasannya yang paling simpel adalah karena Cardano ADA transaction fees on Muesli Swap drops by 50%. Dia sudah murah ini Cardano ini, tetapi dia malah mengurangi biaya transaksi atau fee transaksi itu dari Muesli Swap ini. Muesli Swap ini merupakan yang paling populer di Cardano itu teman-teman. Dan dia itu sudah ada kenaikan sampai 800% ya. Tetapi dia malah melakukan pengurangan transaction fee teman-teman sebesar 50%. Kurang apa lagi? Tetapi ternyata hal ini juga masih belum bisa mendongkrak harga Cardano itu. Dan memang kita harus akui sekarang ini kita masih memang berada di bear market dan kita juga dibayangi dengan makroekonomi yang masih belum menentu sekarang ini teman-teman ya. Kemudian saya ingin berbicara mengenai visi ke depan untuk Cardano ini, seperti apa dia akan berkembang. Kita akan lihat dari sini teman-teman. Cardano on-chain indicators forecast 200% growth for ADA prices. Ini benar-benar untuk kita melihat dalam jangka yang mungkin tidak dalam short time, teman-teman. Barangkali kita akan melihat dalam medium ataupun long vision seperti itu, long term investment ya. Jadi di sini ada data dari Sentiments ya. Dia mengeluarkan data MVRV ya, Market Value Realized Value. Jadi secara singkatnya ya, ataupun secara sederhana saya ingin menyatakan bahwa harga Cardano yang sekarang ini teman-teman itu sudah berada pada harga yang terendah seperti yang pernah terjadi di 2019. Meskipun beda harga, tetapi posisinya ini ataupun berada di under value price yang seperti terjadi di 2019 itu teman-teman. Dan setelah itu terjadi biasanya ya di sini itu terjadi kenaikan. Dan apakah sekarang ini di harga yang under value-nya yang Cardano sekarang ini di 0,3 sekian itu ya, bisa nanti dia mulai untuk melanjutkan rally ataupun secara bertahap-tahap dia terjadi kenaikan teman-teman. Dan masih dari coin chapter ini, saya ingin memperlihatkan kepada kalian mengenai chart satu hari untuk Cardano ADA USD ya, per USD-nya teman-teman. Di sini terjadi pemantulan ya di area support di 0,334 ya untuk dolarnya. Jadi untuk Cardano ini, gara-gara ada volume transaksi yang besar di NFT itu, dia bisa sedikit mantul lah di sini. Jadi untuk yang short terms memang kita masih belum bisa bicara banyak ya untuk harga Cardano ini. Tetapi menurut saya untuk kedepannya dengan adopsi besar, kemudian dengan perkembangan project yang ada di Cardano ini, saya yakin deh Cardano ini bisa berkembang bagus ke depannya. Tetapi harap diingat teman-teman, ini bukan tentang saya men-shield ataupun mempromosikan Cardano ini. Meskipun ya memang benar saya membahas Cardano dan XRP yang paling banyak ya di channel saya
Saya murni hanya mengajak kalian untuk diskusi di sini, sharing, bertukar pendapat di dalam kolom komentar. Oleh karena itu, saya akan tetap membalas komentar kalian. Jadi silakan saja tulis pendapat kalian mengenai Cardano ini, mau baik, buruknya, jelek, ataupun tidak ada masa depannya untuk Cardano ini, tidak apa-apa teman-teman. Selama komentar kalian ini tidak menghujat siapa-siapa di sini. Tetapi murni kalau pendapat kalian yang secara objektif, saya akan balas di sana ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya untuk Cardano ini, meskipun harga sedang turun, tetapi ada yang terjadi di dalam ekosistem ini yang tidak memang mempengaruhi harga. Menurut saya itu adalah sebuah pertanda ya, data-data transaksi on-chain itu bahwa ini project akan berkembang ke depannya dan akan semakin besar. Itu murni pendapat pribadi saya teman-teman. Jadi sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.